Gelombang kontroversi di dunia konten kecantikan kembali memanas setelah host Halo Kakak Spill Skincare, Bunga Sartika, tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri. Keputusan ini muncul tidak lama setelah isu transparansi review skincare ramai dibahas, termasuk ketika Tasya Farasya menyinggung praktik endorse terselubung yang dinilai berpotensi menyesatkan audiens. Dalam klarifikasi di media sosial pribadinya, Bunga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan dan menegaskan mundur sebagai bentuk tanggung jawab pribadi. Ia mengaku sedih karena konten yang awalnya dibuat untuk hiburan justru berujung polemik besar di ruang publik. Konten Spill Skincare sendiri sebelumnya viral karena gaya blak-blakan yang dianggap jujur dan apa adanya. Namun seiring popularitas meningkat, netizen yang budiman mulai mencium kejanggalan dan mempertanyakan apakah seluruh review benar-benar organik. Bunga menegaskan pengunduran dirinya dilakukan untuk meredam situasi, meski beberapa video lama masih tayang karena kontrak yang berjalan. Publik pun terbelah, antara yang memuji langkahnya sebagai sikap dewasa dan yang menganggap kasus ini peringatan keras soal transparansi di industri beauty content. Halo Kak, aku minta maaf atas kegaduhan yang terjadi belakangan ini. Aku sadar ada bagian dari cara aku menyampaikan konten yang bikin banyak orang ngerasa gak nyaman, kecewa, dan itu jadi tanggung jawab aku sepenuhnya. Sejak awal aku bikin konten, termasuk ke Baduy, tempat penelusuran, dan tempat-tempat lainnya, murni ingin menghibur kalian. Tapi apapun niatnya, aku paham dampaknya ke kalian, dan aku benar-benar minta maaf untuk itu. Terima kasih masukan-masukan kalian, kritik, juga dukungan. Dengan segala pertimbangan, aku, Bunga Sartika, memutuskan untuk mundur sebagai host di Quizria. Dan aku juga minta maaf kalau beberapa waktu ke depan masih ada postingan dengan aku sebagai hostnya, karena memang ada konten yang perlu di-posting sesuai jadwalnya. Keputusan ini aku ambil karena aku masih 19 tahun, perjalanan aku masih panjang, prosesnya juga masih panjang, dan aku ingin belajar menjadi lebih dewasa. Makasih ya Kak, yang udah nemenin aku, dukung aku selama 3 tahun ini aku konten. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua pernah ditawarin dibayar buat halo kakak, boleh spill skincare-nya kak? Gua tolak. Jangan bilang ada yang nggak tahu kalau mereka itu akun untuk marketing produk. Masa nggak kelihatan tiap kali ditanya, kak pakai skincare apa? Seringkali jawabannya adalah skincare-nya high-end semua, tiba-tiba terselip produk lokal. Itu dia. Atau nggak lagi ngomong-ngomong tiba-tiba, aku pakai ini, kayak gitu. Itulah produk endorse-nya. Masa kalian nggak tahu itu endorse? Dari mana coba? Tiap kali buat konten, ketemu konten creator terkenal, ketemu seleb, ketemu influencer, ketemu artis. Dari mana coba kalau seandainya itu nggak kerjasama? Menguntit gitu. Kan nggak mungkin. Mungkin aja sih. Kakak-kakak Spill Skincare-nya mengundurkan diri jadi host. Gini loh TF ya, hidup lu juga penuh dengan endorse. Kalau netizen ngomongin masalah FOMO, apa bedanya kalau kalian mau membeli produk yang dipromosin sama TF? Coba aku tanya, apa bedanya? Terus kalian ikutan beli juga. Kalau lu nggak mau nerima, ya udah, lu diam. Ya nggak usah banyak ina-inu kucrut. Kalau begini ibarat kata kau memetongkan rezeki orang. Ya agak habis pikir aja, apa bedanya sama kayak kau open endorse, kau nerima endorse dari orang lain, kau promosikan, orang juga beli juga gitu karena FOMO, karena yang kau promosiin. Apa bedanya? Cuman ini dengan cara yang berbeda gitu. Emangnya kenapa sih kalau yang halo kakak itu ternyata settingan, lo ngerasa dibohongin gitu? Jujur aku udah dari awal mikirnya 100% itu nggak mungkin banget bukan settingan. Coba dipikir-pikir deh, nggak mungkin banget si mbaknya bisa ketemu artis-artis, influencer, content creator di seluruh penjuru dunia
Bahkan di bawah laut pun mungkin bisa ketemu kali ya. Dari situ aja udah ketara banget itu settingan. Pasti ada janjiannya syuting di mana, sama siapa, hari apa, jam berapa. Yang seharusnya dipermasalahin kalau itu sampai asli, apa iya nggak serem dia bisa tahu ada artis di mana-mana. Dibanding kalau settingan lebih mending lah ya, kan sekarang marketing gimmick gitu banyak banget. Terus dari jawaban content creator, artis, influencer yang diinterview sama dia, kedengeran gitu loh effort promosinya. Which is menurut aku it's fine banget karena sekarang in 2026 ada banyak banget marketing gimmick di luar sana dan dia justru berhasil menangkap perhatian orang-orang gitu. Jadi menurut aku doang ya, bisa aja kalian gak setuju, tapi yang kayak gini doang gak usah dipermasalahin gitu loh. Toh lucu juga video-video dia yang selama ini menghibur banget. Bunga Sartika resmi mengundurkan diri dari konten Halo Kakak gara-gara Tasya Farasya. Bisa jadi karena emang kalau gue lihat-lihat gitu ya, si Halo Kakak ini jadi banyak dihujat semenjak si Tasya Farasya posting kalau dia itu sempet ditawarin dibayar buat Halo Kakak, tapi dia tuh nolak. Cenah, sebenarnya sah-sah aja sih si Tasya nolak, cuman maksud gue kayak ngapain diposting gitu kan, dia juga sama-sama terima endorsan kan. Sebenarnya kalau netizennya smart gitu ya, dari awal kemunculan viralnya si Halo Kakak itu tuh pasti tahu kalau ini tuh bagian dari marketing iklan. Ya masa iya setiap jalan ketemu artis, terus artis yang ditanyain itu rata-rata pakai brand yang sama. Masa iya kebetulan? Menurut gua marketing kayak gitu tuh sah-sah aja gitu ya, tapi semuanya itu balik lagi ke netizennya. Mau beli produk itu karena keviralannya atau karena manfaatnya. Tasya Farasya, si paling skincare dah pokoknya ya. Maksud gue mah ya, semua orang juga tahu si Bunga Sartika yang kontennya skincare nanya halo kakak itu settingan ya. Orang Indonesia juga nggak bego-bego amat. Masa ya tiba-tiba dia bisa ketemu ada artis di mall, terus ketemu berkali-kali, kan nggak mungkin kalau nggak settingan Tasya. Cuma ya nggak apa-apa, karena kan kontennya informatif tentang skincare, nggak ada unsur pornografi, narkocoy atau apa, kriminal segala macem. Justru itu informatif, memberikan pengetahuan tentang skincare apa yang dipakai oleh public figure ya kan. Kok lo jadi mutus rezeki orang kayak gini ceritanya Tasya? Tasya Farasya bongkar bahwa halo kakak boleh spill skincare kakak adalah settingan. Menurut gue ini adalah gaya style trik marketing terbaru ya sayang ya. But let me be honest gitu ya, sejak dari awal gue udah tahu kalau halo kakak ini cuma settingan. Tapi ya udah gue nikmatin aja kontennya. Kenapa gue udah tahu dari awal? Ya karena nggak masuk akal aja buat gue, bener-bener nggak masuk akal itu di mani-mani ketemu Ertong sayangnya. Tapi yang bikin gue shock adalah seorang Tasya Farasya berani membongkar bahwa halo kakak ini adalah settingan melalui media sosial dia sendiri gitu loh, dari story eksklusif Instagramnya Tasya Farasya, dari ex-nya Tasya juga gitu ya, kayak debak. Ya sebenarnya Tasya Farasya nggak belak-belakan langsung ngomong kalau itu settingan sih. Tasya Farasya tuh update-nya kayak dia pernah ditawarin sama halo kakak dengan cara dibayar. Justru gue bingung sama kalian-kalian yang tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa halo kakak ini adalah settingan sayang. Lucu banget loh, tiba-tiba di tempat gym ketemu Fuji, tiba-tiba Sarah Wijayanto lagi cari hantu, tiba-tiba ketemu halo kakak disuruh spill skincare. Kata gue itu hantu mau tahu skincare Sarah Wijayanto. Terus tiba-tiba lagi di pasar ketemu sama Bunga Zainal. Terus tiba-tiba lagi di Bandung ketemu sama Herjunot Ali. Tiba-tiba ketemu Natalie Holzer gitu ya. Terus tiba-tiba ketemu mahal ini, ketemu itu. Sedangkan gue yang udah keliling-keliling mall Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya, kagak ketemu tuh ada spill skincare halo kakak. Minimal nggak usah gue di interview karena gue nothing, gue nobody, gue bukan siapa-siapa gitu ya. Minimal gue lihat lah dia wawancara depan langsung gitu ya. Gak ada, padahal gue tiap hari nongkrong, tiap hari keluar gue. Cuma ya untuk gue pribadi, masalah-masalah kayak gini itu kembali lagi ke kebijakan kita masing-masing sebagai penonton. Kalau lo emang suka karena suara halo kakak itu menyejukkan hati kalian, ya dengerin aja. Kalau gue pribadi, gue menikmati konten halo kakak itu sebagai ya asik aja gitu liatnya. Pertama suaranya soft spoken banget, suaranya lucu gitu ya. Terus apalagi gue bisa tahu informasi-informasi skincare sekalipun belum tentu gue beli. Tapi ya udah gue nikmatin aja. As a content creator kan cuman itu yang bisa dinikmatin gitu loh. Cuman memang satu sisi itu jadinya takutnya jadi pembohongan publik, jatuhnya jadi misleading, jatuhnya jadi marketing kotor. Karena kayaknya lucu aja ya kalau sekelas artis-artis papan atas gitu ya,
menggunakan skincare low budget yang kayaknya belum tentu dia pakai. Takutnya itu malah jadi apa ya, malah jadi marketing kotor gitu, takutnya jadi pembohongan publik. Jadi jujur Li, dalam kasus kali ini gue nggak bisa memihak mau ke Tasya Farasya atau mau ke Halo Kakak gitu ya, karena menurut gue menikmati dua-duanya gitu loh. Ya gue hanya menjadi penikmat konten aja gitu loh. Dan kalau tentang skincare, ya itu kan kembali lagi ke muka kalian, ke diri kalian masing-masing, cocok-cocokan gitu loh. Mungkin ada beberapa konten Halo Kakak itu yang tidak settingan gitu ya, tapi menurut gue lebih banyak settingannya sih. Yang paling gak masuk akal itu yang sama Sarah Wijayanto lah, itu bener-bener gak masuk akal. Jadi masa iya Sarah Wijayanto lagi nyari hantu terus tiba-tiba spill skincare gitu, kayak wah